Yes, Holy Spirit. Roh Kudus datang dan jamah setiap hati malam ini. Yang datang dengan segala kerinduan, yang datang dengan segala beban. Malam hari ini Tuhan adalah malam pembebasan. Malam hari ini adalah malam kesembuhan. Malam hari ini adalah malam mujizat Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Ya rala bashi kata kaya gloria la mashana. Hallelujah. Hallelujah.
Haleluya, haleluya, haleluya. Malam hari ini Tuhan akan terasa tidak lengkap ketika kami hanya memuji. Kami rindu kebenaran-Mu. Ajari kami dari kebenaran. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Besar, yang ada dan yang telah ada, yang sudah ada, yang akan datang. Terpujilah Tuhan, Raja segala raja. Terpujilah Tuhan, Yesus Juru Selamat. Kau saja yang layak dipuji, Kau saja yang layak disembah. Sama-sama katakan terpujilah, terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Besar, yang ada dan yang telah ada, yang sudah ada, yang akan datang. Terpujilah Tuhan, Raja segala raja. Terpujilah Tuhan, Yesus Juru Selamat. Kau saja yang layak dipuji, Kau saja Tuhan, Kau saja yang layak disembah. Mari angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah.
bumi haleluya. Saya undang hambanya. Katakan haleluya, 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 haleluya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, surga bumi surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Kau kudus, 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 kudus Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak disembah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam hari ini hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan, dan tidak ada yang lain. Bersama keluarga kami yang ada di rumah kami masing-masing, suami, istri, anak-anak kami angkat hati kami menyembah Engkau, karena Engkau segalanya di dalam hidup kami, dan tiada yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini banyak orang dilanda oleh kekhawatiran yang sangat berlebihan. Beberapa hari yang lalu, bahkan tadi pagi saya membaca berita bahwa ada varian yang baru dari COVID-19 yang sudah masuk Indonesia, dan Jakarta sudah mewanti-wanti bahwa apa yang akan terjadi ini lebih mengerikan dari apa yang pernah terjadi sebelumnya. Tetapi firman Tuhan berkata begini dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tetapi carilah dahulu kerajaan surga, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Banyak orang hari ini dilanda oleh kekhawatiran seperti yang saya katakan tadi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, orang-orang yang takut akan Tuhan, anak-anak Tuhan, Tuhan bilang jangan khawatir. Kenapa? Karena tidak ada hal yang bisa kita tambahkan dalam jalan hidup kita karena kita khawatir. Dapatkah engkau menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupmu, dalam umurmu, dalam usiamu, dengan kekhawatiran yang engkau taruh, engkau alami di dalam hidupmu? Tidak. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang jangan engkau khawatir. Apa itu kekhawatiran?
Kekhawatiran adalah perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan ngeri terhadap sesuatu yang belum terjadi. Perasaan gelisah, perasaan takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Artinya sesuatu yang akan datang, di masa yang akan datang, yang belum tentu terjadi. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa cukuplah kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Nah, bagaimana supaya kita nggak khawatir dalam hidup kita? Kita harus mengerti ada beberapa hal di dalam hidup ini. Yang pertama adalah, dalam hidup ini ada hal yang bisa kita prediksi dan ada hal yang tidak dapat kita prediksi. Apa yang tidak dapat kita prediksi dalam hidup kita? Yaitu hari esok. Semua orang gak bisa memprediksi hari esoknya, apa yang akan terjadi ke depan dalam hidupnya. Kita gak bisa memprediksinya. Tentang ajal seseorang pun tidak ada yang bisa memprediksinya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan jangan khawatir tentang hari esok. Kenapa? Karena itu bagian Allah. Hari esok adalah bagian Allah. Karena hari esok itu merupakan rahasia bagi saudara dan saya. Itu adalah bagian Allah. Kenapa orang khawatir? Karena orang berusaha mereka-rekakan hari esok. Bagaimana makan saya ke depan? Bagaimana kehidupan anak saya ke depan? Bagaimana sekolah anak saya? Bagaimana masa depan saya? Bagaimana makan minum saya? Bagaimana karir saya? Mereka berusaha memprediksi hal-hal yang belum terjadi di depan mereka. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jangan khawatir tentang hari esok. Jangan pikirkan hari esok, tetapi pikirkan hari ini. Artinya apa? Jangan lihat hari esok dan membuat engkau takut. Tetapi biarlah hari ini engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Bagianmu adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Kapan? Hari ini. Jangan tunggu esok. Kalau hari ini kita masih mengandalkan kekuatan kita, maka pantaslah kita khawatir dalam hidup kita. Tetapi kalau kita hari ini berjalan bersama Tuhan, maka engkau bisa memprediksi hari esokmu. Itu pasti ada di dalam tangan Tuhan. Engkau tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam. Engkau tidak perlu takut terhadap penyakit sampar dan penyakit menular yang berjalan di dalam gelap. Kenapa? Karena engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Bagianmu adalah hari ini engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan bagian Tuhan memikirkan, merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan bagi saudara dan saya, bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang mau berjalan bersama dengan Dia. Kenapa manusia khawatir? Karena berusaha mereka-rekakan hari esoknya. Maka firman Tuhan berkata dalam Filipi, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara hidupmu. Jangan khawatir, tetapi serahkanlah kepada Tuhan. Itu bagian Tuhan. Hari esokmu, hari esok anak-anakmu, hari esok keluargamu, itu bagian Tuhan. Haleluya. Hari ini mari berjalan bersama dengan Tuhan. Pastikan hidupmu ada di dalam hadirat Tuhan. Dan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan selalu melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Firman Tuhan berkata, apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Jangan sesat, Allah tidak dapat membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagian kita adalah menabur di hari ini. Bagian Tuhan menumbuhkan apa yang kita tabur di hari ini. Apakah hari ini kita tabur kebenaran dalam hidup kita? Dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita, di dalam bisnis usaha kita, di dalam kehidupan berumah tangga kita. Apakah kita menabur kebenaran? Ataukah kita menabur hal-hal duniawi dalam hidup kita? Kita menabur kecurangan. Amsal berkata orang yang menabur kecurangan akan menuai kecurangan. Mari tabur kebenaran dalam hidupmu.
Artinya berjalan bersama Tuhan, artinya adalah melakukan kebenaran firman Tuhan, mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Dengar, orang yang melakukan kebenaran, hidupnya dijamin di dalam tangan Tuhan. Engkau tidak perlu takut kapan engkau mau mati. Engkau tidak perlu takut maut kapanpun datang menjemputmu. Yang engkau tahu pasti hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Dan ketika ajalmu tiba, Dia menyambutmu dengan bala tentara malaikat di surga. Engkau tidak perlu takut terhadap apapun, karena Tuhan yang menjadi pembelamu. Hal yang kedua yang harus kita ketahui dalam hidup kita adalah, di dalam hidup ini ada hal yang bisa kita kontrol, tetapi ada hal yang gak bisa kita kontrol dalam hidup kita. Kita gak bisa kontrol masalah di dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada pepatah berkata begini, kita gak bisa larang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa melakukan menghindar ketika burung berusaha membuang kotoran di atas kepala kita. Apa yang bisa kita kendalikan dalam diri kita? Yang bisa kita kendalikan dalam diri kita, dalam hidup kita adalah keinginan kita. Maka firman Tuhan berkata bahwa kuasailah dirimu dalam segala hal, supaya engkau tenang dan engkau dapat berdoa. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Kita nggak bisa kontrol masalah jangan datang dulu. Karena masalah yang lama belum selesai. Please, masalah yang baru ngantri di depan. Nggak bisa. Masalah boleh bertubi-tubi datang kepada kita. Tetapi kalau kita mengontrol diri kita, kita mengontrol keinginan kita, mengikuti keinginannya Tuhan, mengikuti keinginan Roh, maka hidup kita penuh dengan damai sejahtera dan ketenangan daripada Tuhan. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Masalah boleh datang bertubi-tubi, tetapi kita bisa menghalau yang namanya kekhawatiran dalam diri kita. Karena sesungguhnya yang membunuh manusia bukan masalah, tetapi kekhawatiran itu sendiri yang bisa membunuh dirinya. Oleh sebab itu mari kita sadari, kontrol diri kita, supaya diri kita searah dan sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Bawa diri kita berjalan bersama Tuhan, kontrol keinginan kita, kontrol kedagingan kita, dan biarlah hidup kita dipimpin oleh keinginan Roh. Apa itu keinginan Roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, dan seterusnya. Masalah boleh datang dalam rumah tangga, tapi kalau dirimu dipimpin oleh kelemah lembutan, dirimu dipimpin oleh kasih, dirimu dipimpin oleh damai sejahtera Tuhan, maka engkau akan tersenyum dengan masalah yang engkau hadapi. Kantongmu bisa kosong dan kering, tetapi kalau engkau penuh dengan damai sejahtera, engkau adalah orang yang paling kaya di dunia ini. Karena hari ini damai sejahtera itu merupakan perkara yang mahal. Mari bawa dirimu datang kepada Tuhan dan kontrol dirimu. Hal yang ketiga, supaya kita nggak khawatir, kita harus sadar bahwa dunia ini ada hal yang pasti dan ada hal yang tidak pasti. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara perlu kita ketahui bahwa dunia ini sementara berjalan dalam ketidakpastian. Kalau kita mengikuti cara dunia, jalannya dunia, maka kita berada di dalam jalur ketidakpastian. Tetapi dengar, hanya ada satu yang pasti di dunia ini. Alkitab berkata bahwa segala sesuatu yang di kolong langit ini akan digoncangkan. Tetapi yang tinggal tetap adalah firman Tuhan. Ada
ada satu yang pasti hari ini, yaitu kebenaran itu sendiri. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya Yesus menawarkan kepastian hidup akan hari esokmu. Yesus menawarkan jalan terbaik buat hari esokmu. Yesus menawarkan kebenaran yang hakiki buat kehidupan saudara dan saya. Dan Yesus menawarkan kehidupan yang pasti bagi saudara dan saya. Dan semua itu ada di dalam Tuhan. Maka Tuhan berkata begini, dalam Yohanes pasal 15. Yohanes 15 ayatnya yang keempat. "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Yesus menawarkan kepastian dan Yesus mau kita tinggal di dalamnya. Yesus menawarkan kepastian ketika Yesus berkata, Matius 11 ayat 28 sampai 30, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Ketika Yesus berkata demikian, artinya Yesus sementara menawarkan kepastian hidup bagi saudara dan saya. Ketika Yesus berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak." Artinya Yesus sementara menawarkan kepastian bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, "Jangan khawatir akan hari esokmu. Biarlah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan karena itu, oleh sebab itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Artinya mari berjalan bersama dengan Tuhan. Every day, every time. Di dalam hidup kita. Pastikan rumah tangga kita, keluarga kita, setiap waktu berjalan bersama Tuhan. Engkau yang hari ini jadi pelaku-pelaku bisnis, mari bawa bisnismu berjalan dalam Tuhan. Engkau yang hari ini menjadi orang tua bagi anak-anakmu, bawa anak-anakmu berjalan bersama Tuhan di dalam kebenarannya. Engkau yang hari ini jadi pelajar, mari berjalan bersama Tuhan, karena Dia yang merajut masa depanmu, bukan yang lain. Ada kepastian bagi hari esok. Sekalipun hari ini kita nggak dapat memprediksi hari esok kita, tetapi dengar, ketika hari ini engkau berjalan dalam kebenaran, firman Tuhan berkata, apa yang kau tabur, itulah yang akan engkau tuai. Engkau tabur kebenaran, maka engkau akan tuai hari depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Ketika engkau sadar akan kebenaran ini, masih adakah kekhawatiran yang bisa menghantui hidupmu, menakuti hidupmu? Nothing. Karena di dalam Yesus semuanya pasti. Di dalam Yesus semuanya ya dan amin. Dan saya mau katakan, rugi orang yang gak ikut Yesus hari ini. Saya tantang Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah. Apa yang bisa engkau andalkan dalam hidupmu hari-hari ini? Kekayaanmu, pangkat, kedudukan, jabatan, harta, karirmu. Hari ini semua gak bisa diprediksi. Dan itu membuat semua orang takut. Tetapi kalau engkau punya Yesus hari ini, engkau tidak perlu takut akan hari esok. Karena Dia yang punya hari esok. Yang setuju katakan amin. Mari kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Mari berjalan bersama Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa setiap orang yang khawatir hari-hari ini, setiap orang yang khawatir akan masa depannya, setiap orang yang khawatir akan hari esoknya.
Hari ini yang sementara dilanda kekhawatiran, yang dilanda ketakutan karena kesehatannya, yang dilanda ketakutan karena pekerjaannya, karena semua yang dia alami dalam hidupnya, masalah demi masalah yang dia alami dalam hidupnya. Kami berdoa malam hari ini, turun damai sejahtera Allah dari surga. Dalam nama Yesus, Engkau berikan kekuatan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepadanya. Serahkan hidupmu kepadanya, maka Dia akan bertindak. Hari ini engkau mungkin baru pertama kali hadir dan mendengar tentang Yesus. Dimanapun engkau berada. Atau mungkin engkau pernah putus asa dalam hidupmu. Dan engkau pernah kecewa dengan gereja, engkau pernah kecewa dengan Tuhan, engkau pernah kecewa dengan hamba Tuhan. Hari ini buka hatimu buat Yesus. Dia sanggup melawat hidupmu. Dia sanggup membebat hidupmu. Dia sanggup memberikan jalan kebenaran dan kehidupan bagimu. Kalau hari ini engkau berada di dalam jurang yang dalam dan engkau mulai putus asa dengan hidupmu, dan engkau mulai berbicara dalam hatimu, kau ingin mengakhiri hidupmu hari ini, mari datang bawa pengharapanmu kepada Tuhan. Dia belum selesai dengan hidupmu. Dia siap memberikan harapan yang baru bagimu. Dia siap memperbaharui hidupmu, rohmu di dalamnya. Jangan takut. Jangan takut. Tuhanmu hidup. Yesusmu hidup. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Dan tidak ada yang lain yang sama seperti Dia. Hari ini kalau engkau menyaksikan siaran ini, angkat tanganmu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terima Dia. Akui Dia dalam segala lakumu. Akui Dia dalam hidupmu. Dan jangan tinggalkan Dia. Engkau anak-anak muda yang hari ini terikat dengan persoalan dosa dan lain sebagainya. Dengan ikatan-ikatan dosa engkau ingin keluar, namun engkau terlanjur terseret oleh arus kekuatan dunia. Hari ini ada kekuatan baru, lihat tangan Tuhan turun bagi engkau. Dia memberikan kepastian hidup bagi engkau. Dia memberikan keselamatan bagi engkau. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Ada masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi engkau. Hari ini engkau yang khawatir tentang ekonomimu. Engkau yang khawatir tentang anak-anakmu, rumah tanggamu. Dengar, Dia Tuhan yang menjamin hari esokmu. Tiada yang mustahil di dalamnya. Bawa hidupmu kepadanya. Malam hari ini jangan tunggu esok. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus. Jesus. Mari tangan Tuhan turun melawat. Lawat Tuhan, jamah setiap hati. Jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Hari ini ada pertobatan. Hari ini ada pemulihan di setiap rumah tangga, setiap pribadi, dimanapun engkau berada malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Kalau Dia masih berikan kesempatan napas hidup bagimu, Dia masih menginginkan engkau hidup. Dia masih menginginkan hidupmu dipimpin oleh tangannya. Dia ingin hidupmu. Dia ingin berjalan bersamamu. Jesus. Datang kepada Tuhan. Bawa hidupmu.
bukan Allah yang hidup di masa lalu, tapi Dia hidup hari ini bagi engkau. Dan Dia ada di masa depan, mendahului saudara dan saya. Dia menanti engkau di masa depan. Dan Dia menyediakan yang terbaik bagimu, yang tidak pernah diberikan oleh dunia bagimu. Engkau beruntung kalau hari ini engkau terima Yesus. Hari ini engkau beruntung kalau engkau kenal Dia secara pribadi. Haleluya. Terima kasih. Bapa, hamba berdoa, kami berdoa. Mereka yang baru terima engkau hari ini, yang lahir baru. Mereka yang mau mengalami pertobatan, mereka yang mau terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari lawat materikan mereka dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya di setiap rumah tangga ada kelepasan. Setiap pribadi dimanapun engkau berada, di tempat kosmo, di dalam mobil, dimanapun dalam perjalanan. Mungkin hari ini engkau ada di warung-warung, engkau lagi nongkrong di jalan-jalan ataupun bersama teman-temanmu. Hari ini lawatan Tuhan turun atas engkau. Hari ini ada pemulihan yang baru. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, kami berdoa buat yang sakit. Kami berdoa buat sahabat kami Yanti bersama keluarga. Kami berdoa buat Umbu Andi Sumba. Kami berdoa buat hari-hari ini mereka yang terpapar virus COVID-19, yang terbaring lemah tak berdaya, mereka yang kehilangan pengharapan, mereka yang dihantui ketakutan. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, apapun penyakit yang dialami, kanker atau tumor atau penyakit mengerikan, menakutkan apapun, dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Engkau tabib di atas segala tabib, engkau dokter di atas segala dokter, engkau sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kami berdoa buat hari ini hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang kehilangan pekerjaan. Mereka yang di PHK dimanapun berada, Tuhan tolong berikan jalan keluar bagi mereka. Mereka sementara mencari pekerjaan. Oh Tuhan Yesus, Engkau jalan keluar bagi mereka. Tuhan tolong mereka, pegang tangan mereka. Haleluya. Dimanapun mereka berada hari ini, yang butuh pekerjaan, yang berteriak dalam kamar mereka, yang mencari nafkah buat kehidupan keluarga mereka, yang hari ini dalam ketakutan, kecemasan, Tuhan tolong mereka, buka jalan bagi mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, buka tingkap-tingkap langit-Mu bagi mereka. Hari ini yang usahanya bangkrut, oh Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, pegang tangan mereka, pegang tangan mereka, dan biarlah pengharapan mereka tetap kepadamu. Dalam nama Yesus ada jalan keluar. Yesus Tuhan tolong. Kami berseru, kami angkat mereka ke dalam tangan Tuhan. Hari ini yang bergumul tentang pasangan hidup, Tuhan mari campur tangan. Tuhan sediakan pasangan hidup jodoh yang terbaik dari Tuhan. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Jesus. Oh Jesus. Kau berkata, aku Bapamu tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Kalau Bapa yang di bumi saja tahu memberikan yang baik, aku Bapamu yang di surga, aku tahu. Aku tahu, bahkan aku tahu yang terbaik. Haleluya. Carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Dia Allah ya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Jesus. Haleluya. Jesus. Oh haleluya. Ralabasyadaya ralabalabasyadaya. Kiranamasya karalabalaba. Kami berdoa setiap rumah tangga orang Kristen, Tuhan bela, Tuhan pelihara. Dimanapun mereka berada, ada perlindungan nyata dari Tuhan. Oh, dimanapun mereka berada, ada penyertaan Tuhan yang ajaib. Ada penyertaan tangan Tuhan yang dahsyat, yang hebat. Ada kejutan yang dahsyat dari Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Karana masyadaya ralabalabalabalabalabalaba. Karalabalabalabalaba syadaya ralabalabalabalaba. Takut akan hari esok kami, karena kami tahu kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami berdoa buat Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor dan sekitarnya, Bandung, Jawa Barat, Jawa Tengah. Kami berdoa buat Jawa Timur. Kami berdoa buat Sulawesi. Kami berdoa buat Kalimantan. Kami berdoa buat Sumatera. Kami berdoa buat Pulau Timor, Bali, Sumbawa. Kami berdoa buat NTT. Kami berdoa buat Maluku. Kami berdoa buat Papua. Damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Pemulihan dan keselamatan Tuhan turun atas Indonesia. Pelihara lindungi Indonesia dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa buat presiden kami dan wakil presiden, para jajaran menteri, para legislatif. Kami berdoa para menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW, semua pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati, Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan. Dan biar lewat kepemimpinan Tuhan, rencana Tuhan terjadi bagi Indonesia. Keputusan Tuhan yang terjadi bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan bangsa ini dari rongrongan perpecahan yang sementara terjadi. Tuhan hancurkan, gagalkan
Setiap cara-cara orang jahat menghancurkan bangsa ini dengan berbagai macam cara apapun, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, biar Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami akan terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Taruh firman di dalam hatimu. Taruh Yesus di hatimu. Dan berjalan bersamanya. Dan lihatlah hidupmu disertai dengan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati tidurmu pada malam hari ini. Tuhan memberkati bangunmu esok hari. Dia mendahului engkau di hari esok dan menyediakan takaran yang terbaik bagi engkau. Keberhasilan dan keberuntungan menyertai langkah-langkah hidupmu. Engkau akan dibawa Tuhan semakin naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biar apa yang dia pernah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, janji yang sama digenapi dalam hidupmu. Turunlah berkat, sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa Surgawi. Anugerah dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun dan menyertai kita semua. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, kita akan kembali Jumat mendatang dalam program yang sama. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudara punya beban, pergumulan, atau hal yang ingin dikonsultasikan kepada kami, boleh WhatsApp di nomor WhatsApp yang tertera di layar ini. Dan kami siap melayani Bapak Ibu saudara-saudara. Kami siap mendoakan dalam keadaan dimanapun dan kapanpun. Kami akan siap melayani Bapak Ibu saudara-saudara. Dan biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat RDS Ministry dan semua teman-teman kru yang sama-sama melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah hari esok kita hari esok yang penuh berkemenangan dalam Tuhan. Sampai ketemu Jumat mendatang. Haleluya. Amin.